Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan baik, sehat, walafiat ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas kembali pembelajaran fikih dengan materi sholat sunnah rawatib. Nah, teman-teman, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, hari ini yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Apakah kalian pernah dengar apa itu sholat sunnah rawatib? Nah, teman-teman, selain kita diperintahkan untuk sholat wajib, kita juga dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah. Di antaranya yaitu sholat sunnah rawatib. Nah, mari kita lihat apa itu arti dari sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, jika dikerjakan sebelum sholat fardu, maka disebut qobliyah. Sedangkan dikerjakan setelah sholat fardu, maka disebut ba'diyah. Ya teman-teman. Jadi jika sholat sunnah ini dikerjakan sebelum sholat fardu maka disebut qobliyah. Sedangkan yang dikerjakan setelah sholat fardu maka disebut ba'diyah. Maka teman-teman yang membedakan sholat sunnah rawatib dengan sholat fardu yaitu cara mengerjakannya. Jika sholat fardu disunahkan dikerjakan secara berjamaah, sedangkan sholat sunnah rawatib ini harus dikerjakan secara sendiri. Jadi tidak boleh dikerjakan secara berjamaah. Nah, baik, bagaimana niat sholat sunnah rawatib? Niat sholat sunnah rawatib yaitu contohnya di sini 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Bagaimana niatnya? Usolli sunata zuhri rakaataini qobliyata lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah zuhur qobliyah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur. Usolli sunnata zuhri rakaataini ba'diyata lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah zuhur ba'diyah karena 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2 rakaat setelah maghrib. Usolli sunnata maghribi rakaataini ba'diyata lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian 2 rakaat setelah sholat isya. Usolli sunnata isya'i rakaataini ba'diyata lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Usolli sunnata subhi rakaataini qobliyata lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah itu ya teman-teman, contoh niat dari sholat sunnah rawatib. Tadi sudah Miss bacakan contoh niat sholat sunnahnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu ya teman-teman, tapi maaf sebelumnya tidak Miss tuliskan semuanya dari niat sholat sunnah rawatib ini. Kemudian sekarang bagaimana atau kapan waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib ini dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu sesuai dengan ketentuannya. Nah, bagaimana atau ada berapa pembagian sholat sunnah rawatib? Pembagian sholat sunnah rawatib ini ada 2 ya teman-teman. Yang pertama yang mu'akad, sedangkan yang kedua yang goiru mu'akad. Tapi sekarang kalian harus tahu ya apa itu artinya mu'akad. Mu'akad artinya sangat dianjurkan pelaksanaannya karena Rasulullah SAW sudah terbiasa melaksanakannya. Maka disebut mu'akad, sangat dianjurkan. Sedangkan yang goiru mu'akad artinya kurang ditekankan pelaksanaannya karena Rasulullah SAW pun hanya sesekali mengerjakannya. Jadi ini termasuk goiru mu'akad. Baik,
Di sini ada bunyi hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib yang bunyinya rahimahullah amro sholat qoblal asri, yang artinya Allah memberi rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah itu ya teman-teman, salah satu bunyi hadis yang menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib. Nah, baik teman-teman, apakah sudah paham tadi apa yang disebut sholat sunnah rawatib? Nah, sekarang Miss akan mereview kembali ya apa yang sudah dipelajari hari ini. Yang pertama, arti dari sholat sunnah rawatib, artinya sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut qobliyah, sedangkan yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut ba'diyah. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Dan berapa rakaat dikerjakannya? Masing-masing dikerjakan 2 rakaat. Nah, pelaksanaannya harus dikerjakan secara sendiri. Kemudian pembagian sholat sunnah rawatib yaitu ada 2. Yang pertama yang mu'akad, artinya sangat dianjurkan, dan yang kedua yang goiru mu'akad, artinya kurang ditekankan pelaksanaannya. Baik teman-teman, nah insya Allah minggu depan akan Miss jelaskan kembali pembagian sholat sunnah rawatib dan juga rokaatnya. Nah sekarang mari kita berlatih latihan soal yuk. Nah yang pertama, sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu disebut apa ya? Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, berapa rokaatkah masing-masing sholat sunnah rawatib? Tadi sudah ya, sudah tahu. Yang ketiga, Rasulullah kadang-kadang melaksanakan sholat sunnah ini. Maka disebut sholat sunnah rawatib yang mu'akad atau goiru mu'akad. Yang keempat, sholat sunnah mu'akad artinya adalah, nah silakan dijawab ya teman-teman. Dan yang sudah selesai boleh dijapri ke Miss. Terima kasih sebelumnya. Maka Miss akan tutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.